Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah penganggaran perusahaan atau budgeting dengan dosen pengampu Ibu Tri Sulistiani SEMM. Saya Putri Oktaviani. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang ingin download materi ini, link ada di bawah deskripsi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, Putri Oktaviani, NIM 191010503283. Kemudian ada Muhammad Aji Santoso, NIM 191010502843. Dea Bilqis Syifadani, NIM 191010555625. Dan yang terakhir ada Afrizal Masruhim, NIM 191010503589. Baik, langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian anggaran modal. Anggaran modal adalah tindakan perencanaan dan pembelajaran pengeluaran modal yang dilakukan oleh perusahaan guna memperoleh manfaat yang sifatnya jangka panjang. Selanjutnya adalah fungsi anggaran modal. Fungsi anggaran modal yang pertama adalah perencanaan. Anggaran modal berfungsi sebagai alat perencanaan, yakni memberikan gambaran yang jelas mengenai barang modal yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah pelaksanaan. Anggaran modal juga dapat berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga adalah pengawasan. Anggaran modal berfungsi sebagai alat pengawasan, yakni mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Adapun tujuan dari anggaran modal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, anggaran modal dimaksud menjadi landasan yuridis formal guna memilih sumber dan investasi dana yang tepat. Yang kedua adalah anggaran modal dimaksudkan menjadi dasar bagi manajemen atau perusahaan dalam mengambil keputusan terkait investasi jangka panjang. Yang ketiga, anggaran modal dimaksudkan untuk memudahkan manajemen atau perusahaan untuk melakukan pengawasan karena dibatasinya jumlah dana yang dicari dan digunakan sebagai modal. Selanjutnya ada manfaat anggaran modal. Yang pertama, anggaran modal dapat menentukan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, perusahaan dapat mengeluarkan kas dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan bisnis perusahaan. Dan yang keempat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan menurunkan beban operasional melalui pemilihan aktiva tetap yang tepat. Yang kelima adalah perusahaan dapat melakukan pembaharuan. Yang keenam adalah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pentingnya anggaran modal. Beberapa alasan mengapa kita perlu menganalisis anggaran modal antara lain. Yang pertama, uang yang digunakan memiliki tenggat waktu yang lama. 2. Investasi ditanamkan pada aset berwujud berharap akan output yang dijual pada periode berikutnya. Yang ketiga, uang yang dikeluarkan bagi kepentingan itu relatif banyak dan rumit dijual lagi apabila aset telah terpakai. Yang keempat, ketetapan yang keliru ketika mengambil kebijakan atas modal yang dikeluarkan menyebabkan korporasi merugi yang banyak berdampak pada beban penyusutan tinggi, bunga yang dibayarkan atas pinjaman, beban satuan meningkat bila mana kapasitas mesin terlalu besar tetapi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. 4. Jenis anggaran modal. Anggaran modal terdiri dari penerimaan dan pembayaran modal. Yang pertama, penerimaan atau pendapatan modal. Penerimaan atau pendapatan modal. Penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal atau investasi berupa bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengeluaran modal atau belanja modal. Yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak terwujud. Yang kelima, karakteristik perusahaan. Perusahaan merupakan badan usaha dipisahkan dan berbeda dari perorangan yang menjalankan dan mengelola perusahaan itu menjadi badan usaha. Perusahaan mesti mengikuti aturan-aturan di mana badan usaha itu dijalankan, meliputi peraturan dikenai pajak terhadap keuntungan yang diperoleh badan usaha tersebut. Ditilik kepemilikannya, perusahaan digolongkan menjadi perusahaan yang dikuasai publik dan perusahaan yang hanya dikuasai segelintir individu. Saya akan membaca bagian C, yaitu teknik dan konsep anggaran modal. Modal dianggarkan ialah alat bantu mengambil ketetapan apakah investasi yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Tersedia rangkaian tahapan mesti dilalui dalam menilai sebuah investasi beserta perhitungannya. Tahap pertama, menetapkan saldo investasi di awal, misalnya harga mesin pabrik buatan Jepang. Tahap kedua, menetapkan asal pembiayaan akan dipakai. Dalam kasus ini tersedia 3 alternatif. Yang pertama, pembiayaan mandiri keseluruhannya. Yang kedua, perbankan atau lembaga non-perbankan. Yang ketiga, separuh pembiayaan mandiri, separuh lagi perbankan. Tahap ketiga, memperkirakan struktur arus kas melalui investasi yang diajukan. Tiap aliran pembiayaan modal lebih terkenal sebagai capital expenditure, di mana terdapat 2 jenis aliran uang atau cash flow. Yang pertama, aliran uang masuk, yang kedua, arus kas keluar. Aliran kas masuk adalah asal pendapatan kas bersumber dari penghasilan investasi berupa pendapatan kas dan pendapatan lainnya dengan senilai perolehan. Pendapatan kas adalah penerimaan penjualan, penagihan piutang, serta lainnya. Pendapatan lainnya yakni pendapatan bersumber dari pihak eksternal seperti perbankan, institusi leasing, setoran modal, perorangan dari pemegang saham, pelepasan aktiva berwujud, dan lainnya. Aliran dana keluar atau outflow adalah kas yang dikeluarkan atau bentuk pengorbanan lainnya dengan harga tertentu. Pada aliran dana keluar dikenalkan 2 teknik bagaimana dana dikeluarkan sesuai waktunya. Yang pertama, pengeluaran modal adalah pengeluaran kas yang bermanfaat jangka panjang, misalnya investasi bangunan untuk kegiatan investasi ataupun perolehan aset berwujud. Yang kedua, pengeluaran biaya adalah pengorbanan kas diperhitungkan untuk mendapatkan penghasilan pada masa sekarang, seperti belanja produksi, beban memasarkan, dan lainnya. Tahap 4, melakukan perhitungan arus kas masuk atau cash flow yang disingkat CF dalam penulisan formulasi sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan bottom up atau approach, rumusnya EAT ditambah depreciation ditambah interest 1 dikurang tax. Kedua, pendekatan top down approach, rumusnya CF sama dengan EBIT 1 dikurang tax ditambah depreciation. CF sama dengan EBDIT 1 dikurang tax ditambah tax dikali depreciation. Tahap kelima, melakukan penilaian kelayakan investasi. Ada berbagai cara metode dalam melakukan penilaian investasi seperti yang digambarkan di bawah ini. Metode penilaian kelayakan investasi terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan pendekatan cash flow, tidak memperhatikan time value of money, memperhatikan time value of money, payback periode, MPV, IRR, PI. Berdasarkan pendekatan keuntungan akuntansi ARR. Baik, kali ini saya akan melanjutkan diskusinya mengenai budgeting. Terdapat contoh soal dalam anggaran modal. Sebagai contoh, PT ABC akan mendirikan usaha dengan nilai investasi sebesar 300 juta rupiah dengan biaya modal sendiri. Umur ekonomis 3 tahun disusunkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Jika perkiraan pendapatan setiap tahun selama umur ekonomis adalah 400 juta rupiah dan biaya tunai sebesar 200 juta rupiah, itu belum termasuk penyusutan dan pajaknya 20%, hitunglah operasional cash flow atau aliran kas bersih. Nah, di sini caranya kita menghitung penyusutannya terlebih dahulu, yaitu penyusutannya di situ dari investasinya sebesar 300 juta rupiah dibagi umur ekonomis di situ 3 tahun. Jadi 300 juta dibagi 3 sama dengan 100 juta rupiah. Estimasi laba ruginya. Yang pertama,
pendapatan di situ tertulis 400 juta rupiah. Nah, yang kedua adalah biaya. Nah, biaya ini dibagi menjadi dua, biaya tunai dan juga biaya penyusutan. Biaya tunai itu sebesar 200 juta rupiah dan biaya penyusutan yang tadi sudah diperhitungkan sebesar 100 juta rupiah. Nah, total biayanya itu sebesar 300 juta rupiah. Lalu, pendapatan dikurangi total biaya akan menjadi laba sebelum pajak. Pendapatannya sebesar 400 juta rupiah, total biayanya sebesar 300 juta rupiah dikurangi. Jadi laba sebelum pajaknya sebesar 100 juta rupiah. Dan di dalam soal terdapat pajak 20% dari laba sebelum pajak. Jadi 100 juta rupiah dikali 20% sebesar 20 juta rupiah. Dan hasilnya akan menjadi earning after tax atau penghasilan sesudah pajak sebesar 80 juta rupiah. Nah, untuk OCF ataupun operation cash flow sama dengan 80 juta rupiah ditambah penyusutan yang tadi 100 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Hasilnya seperti itu. Nah, dapat disimpulkan modal yang dianggarkan berkaitan pada semua pemrosesan direncanakan dan keputusan yang diambil tentang uang yang dikeluarkan dengan kurun periode dikembalikan melebihi 1 periode. Sebutan lain bagi modal yang dianggaran adalah tambahan pengeluaran barang modal ataupun pembelian aset yang dianggarkan. Sebutan barang modal merujuk kepada aset berwujud yang dipakai untuk pemroduksian dan penganggaran, mengartikan sebuah perencanaan aliran uang masuk dan aliran uang keluar pada tenggat waktu acak pada periode yang berikutnya. Modal dianggarkan meliputi semua pemrosesan pembiayaan yang direncanakan, di mana harapannya untuk dikembalikan melebihi 1 periode. Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Saya Putri Oktaviani. Thanks for watching. See you. Akhir kata, wassalamualaikum.